Emang kalau dapat impresi buruk, kenapa? Ya kayak nggak enak aja gitu. Ke orangnya, ke sayanya juga gitu. Contoh, Cak, biar kebayang nih, Ya. impresi buruk tuh kayak gimana contohnya? Eca? Oh iya Pak. Eca kan betul kan? Iya betul Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Gimana? Sekarang kerja apa, Cak? Jadi programmer Pak. Role-nya itu programmer. jadi back end developer gitu. Oh, apa tuh backend developer tuh? Boleh jelasin dong? Kan saya guru BK nih. Iya. Kalau back end developer itu jadi kalau misalkan di aplikasi web gitu ya. Jadi yang ngerjain di servernya gitu, yang bagian belakangnya. Oh, programmer berarti ya? Iya. Algoritma gitu yang ngurusin ya. Emang waktu itu di SMA bagus gitu nilai matematikanya, saya lupa kayak bagus ya waktu itu ya? Bagus Pak. Bagus ya? Oh, Bagus. iya bener. Di mana perusahaan apa? Oh perusahaannya Hah? di CV Garuda Infinity Crescendo. Wis, keren, di Bandung ya? Iya. Wah, luar biasa. Udah sukses nih berarti ya, Cak, nih sekarang? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Cak, gimana? Masih dulu kan susah tuh ngomong di depan umum tuh atau Iya. ngomong ketemu sama orang baru. Iya. Masih sekarang? Bisa dibilang masih sih Pak. Jadi apalagi sekarang dengan di pekerjaan baru kan banyak digabungin sama tim-tim baru gitu setiap proyeknya. Jadi mulai susah lagi gitu. Oh, jadi Eca juga punya kesempatan untuk ngelola tim juga? Oh enggak, jadi Oh. ininya devnya, tim Oh. devnya gitu. Tim devnya ya? Iya, Oke, berarti sekarang masih Eca ya? iya Pak. Padahal harusnya Eca bagusnya bisa ya ngomong sama orang baru gitu ya? Iya. Kesulitannya apa sih, Cak, kalau boleh tahu, Cak? Kesulitannya itu kalau misalkan ketemu orang baru gitu ya, suka asa-asa gitu, pengen mulai kata-katanya itu gimana gitu. Takutnya kayak bisa dikira so kenal gitu, kayak gitu, suka gitu. So pikirnya. kenal gitu. Iya. Justru malah awal ketika ketemu sama orang emang harus so kenal, Cak. Oh. So kenal dulu, so dekat dulu, baru nanti kan nyambung bangun relasinya gitu. Oh iya sih. Nah, tapi ada ini nggak, Cak? Ada cerita-cerita nggak waktu ketika Eca di pekerjaan gitu Iya. ya? Siapa tahu bisa bantu nih, Cak, gitu. Oh, apa ya mungkin? Sebetulnya jadi takutnya juga kan kalau misalkan orang asingnya ngobrol dulu ke saya mah nggak masalah Nggak gitu ya. masalah ya? Iya, tapi kalau udah pengen memulai sendiri gitu, ada masalah apa, pengen bilang gitu, suka asa-asa gitu. Oke, berarti pas pertama kali ketemu orang baru, orang asing, Iya. dan awal memulai percakapannya ya berarti ya? Betul. Tapi kalau udah kenal, Ya kalau udah kenal, udah beberapa kali ya, mulai lancar lah gitu. alhamdulillah. Dan itu Eca merasa kesulitan soal itu ya? Iya. Yang orang baru, orang asing itu ya? Betul. Dan di pekerjaan juga mengharuskan Eca ketemu sama orang asing. Iya Pak. Ada berinteraksi sama klien berarti ya, Eca ya? Bisa dibilang gitu sih. Jadi kan ada yang dibilangnya itu kayak daily check-in. Jadi terkadang setiap harinya itu akan ada mengupdate informasi gitu ke kliennya. Klien. Gitu. Terus ada informasi meeting sama klien sama tim juga gitu ya? Iya betul. Oke. Siap lah, saya bantu lah. Saya ini mah bukan dibantu ya karena kan kita ngobrol-ngobrol aja ya, Ca ya. Iya. Karena saya juga belajar di komunikasi, kan guru BP juga harus belajar tuh komunikasi gitu. Yang saya pahami gini, Ca, seseorang ketika ketemu orang baru memang perlu trik gitu, tips trik gitu lah, Ca ya. Dan setiap orang bisa beda-beda sih, Ca ya. Jadi ada orang-orang yang memang mereka ketemu sama orang asing itu dengan cara A misalnya, atau yang dengan cara B, dengan cara C, beda-beda sih ya. Cuman saya pengen nyimpulin secara general aja ya, Ca ya, biar ini bantu Eca juga ketika siapa tahu nanti dengan adanya saya kasih saran, kasih advice ke Eca, karirnya semakin melesat gitu. Amin. Ya. Terus penghasilan juga semakin melesat kan, gitu ya. Kan tinggal bagi-bagi ke saya. Ya gini, Ca. Jadi kan orang baru itu adalah orang yang memang belum dikenal kan? Iya. Oke. Artinya Eca nggak kenal sama sekali dia dan dia nggak kenal sama sekali Eca kan gitu? Betul. Saya pengen nanya dulu sebelum saya menjelaskan. Ketakutan terbesar apa dari Eca ketika ketemu sama orang asing? Ketakutan terbesarnya sih kayak pertama ketemu itu gak mau sampai memberikan impresi yang buruk gitu.
Kayak yang tadi kan kayak takutnya dikiranya sok kenal gitu. Jadi kan impresinya kayak buruk gitu. Jadi Gitu sih. takut dapat impresi buruk dari orang asing itu ya. Betul. Emang kalau dapat impresi buruk kenapa? Ya kayak nggak enak aja gitu. Ke orangnya, ke sayanya juga gitu. Oke. Contoh, Cak, biar kebayang nih. Impresi buruk tuh kayak gimana contohnya? Kayak misalkan nih orang nih kayak pertama kali datang tiba-tiba gimana gitu, kayak nggak sopan gitu. Tiba-tiba gitu. kayak nggak sopan. Iya kan gitu. kayak tadi sok kenal gitu, bilang sok akrab gitu. Padahal ya pengennya mah akrab aja, bukannya nggak mau sopan gitu. Oke. Karena akrab sama sopan beda ya? Iya sih. Beda nggak sih akrab sama sopan? Kan terkadang kan percakapan akrabnya itu kalau udah temen deket kan suka omongannya itu nggak kekontrol gitu. Oke, I see, paham. Jadi menurut Echa, akrab itu adalah tidak sopan? Terkadang. Terkadang. Iya. Oke. Tapi bisa nggak, Cak, kebayang akrab tapi sopan? Bisa sih. Bisa ya? Iya. Bisa juga ya? Bisa. Ya, bisa ya? Bisa. Kan berarti ada dua nih, Cak. Akrab, ini bahasanya tadi Echa ya, nyampein ya. Saya nangkepnya seperti itu. Akrab, nggak sopan. Satu. Yang kedua, nggak akrab, sopan. Kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak akrab, sopan. Bisa aja dia jaga image gitu ya. Iya, nah gitu. Nggak akrab, sopan. Terus yang ketiga, nggak akrab, nggak sopan. Yang paling baik kan akrab, sopan gitu. Iya. Nah, gitu Echa pengennya mau di posisi, sekarang lagi di posisi mana tuh? Nah, terkadang gitu kerasanya tuh kalau lagi mau mulai, kerasanya itu saya itu yang nggak sopan gitu, takutnya gitu, omongannya gitu. Tapi ya sebetulnya kan asumsi juga kan itu, asumsi sendiri gitu. Tapi ya gitu, jadi suka ngasumsi sendiri bahwa ucapan aku tuh suka nggak tepat gitu. Oke, tapi pengennya akrab sopan ya. Iya. Pengennya, harapannya kan gitu ya. Iya. Tapi asumsinya ngerasa kayaknya nggak sopan gitu. Iya. Oke, menarik. Dia dulu juga gitu ya di waktu di sekolah juga gitu ya. Jadi kan jarang ngobrol ya takut gitu. Oke, Cak, ini bicara tentang sopan ya. Definisi sopan menurut Echa gimana sih? Sopan, ya jadi jangan berkata kasar gitu. Jangan berkata kasar. Oke. Kalau nggak berkata kasar artinya sopan gitu ya. Iya. Contoh dong, batas antara kata kasar sama nggak kasar apa sih, Cak? Ya menurut versi Echa ya, bukan versi orang lain ya. Iya. Kan setiap orang kata kasar sama kata nggak kasarnya kan beda-beda tuh. Iya. Kalau misalnya ketemu orang asing, yang definisi atau batas antara berkata kasar dan enggak, di mana batasnya? Kalau orang asing ya? Sama orang asing. Kalau orang asing mungkin ya selama kalau kamu gitu, enggak gitu. Harusnya enggak sih. Nah, kalau misalkan kayak gimana ya? Elu gitu, kayak terlalu orang baru kenal masa ngambil ini lebih gitu. ke arah kata ganti ya, kata panggil ya? Iya, kadang gitu. Jadi Echa ngerasa bingung bagusnya panggilnya gimana gitu. Oke. Kan kalau mau gini kan mau mulai kan manggil dulu orangnya kan. Yeah. Nah, gitu suka bingung manggilnya tuh mau gimana sih gitu. Oke. Sip. Oke, kita bicara gimana cara manggilnya ya, Cak ya. Kita bedah satu-satu nih. Dari gender dulu ya, laki-laki perempuan bisa ngebedain ya? Iya, lupa. Ya takutnya nggak bisa ngebedain. Artinya laki-laki ada beberapa panggilan tuh, apa aja, Cak? Pak, terus Mas, Kak, Kang. Kang ya bisa. Kang gitu ya. Kak, Kang ada lagi nggak, Cak? Biasanya manggilnya itu sih Mas, Kak, Kang. Oke. Gender perempuan. Teh. Kak juga bisa. Kak, ya bisa juga. Biasanya itu sih kalau yang lebih tua gitu. Oke, Bu bisa juga ya. Bibi bisa. Oke, kita main di gender laki-laki dulu. Ini kan kita pengen tahu batas antara kenyamanan Echa ketika memanggil orang yang baru dikenal itu kan? Iya. Oke, dari laki-laki. Kalau menurut Echa, nyamannya kalau manggil sama orang asing yang lebih tua, enaknya menurut Echa gimana? Kalau baru kenal mah, enaknya manggilnya Kang sih. Kang ya. Iya. Kalau lagi di Sunda. Iya. Gitu. Kang ya. Oke.
Artinya kalau Eca nanti ketemu sama orang baru dengan manggil Kang lebih nyaman ya? Iya. Oke, menarik. Selain itu, kalau yang sepantaran. Nah, kalau kan baru kenal, Iya. jadi suka gak tahu ini tuh sepantaran atau enggak gitu. Jadi kadang iya. malah langsung panggil Kang juga gitu. Oh, siap. Artinya dengan panggil Kang, mau sepantaran, mau lebih tua nggak masalah Iya. ya? Dan Eca nyaman kalau manggil Kang. Iya. Oke, siap. Kalau dirasa ternyata orang itu jauh lebih muda dibanding Eca baru kenal, tapi kayaknya secara perawakan lebih muda. Eca biasanya nyamannya manggil apa kalau gender laki-laki? Kalau dikiranya sepantaran gitu. Biasanya kalau udah tahu namanya, langsung namanya gitu. Oke, siap. Dengan nyebut namanya Eca lebih nyaman lah ya? Iya. Oke, menarik. Artinya dengan memanggil kata sebutan atau kata panggilan tadi ya Kang dan menyebut namanya di sekira sepantaran atau di bawah, Iya. nyaman nih buat Eca. Nyaman. Oke. Kalau gender wanita, Teh. Teh ya? Iya. nyaman teh ya? Iya. Oke. Dirasa kalau di bawah atau sepantaran, nama juga sebut. Nama langsung. Oke. Siap. Nyaman berarti Eca kalau manggil teh sama ngomong langsung nama bisa? Nyaman sih. Nyaman ya? Iya. Terus? Terus ya artinya fine-fine aja dong. Artinya batas antara kenyamanan dan ketidaknyamanan Eca ketika ketemu sama orang asing, apakah hanya sebatas sebutan nama? Enggak selalu sih. Tapi ya selalu. itu salah satu dasarnya gitu. Oh, Jadi kayak yang tadi kan takutnya manggil Kang, ya. Padahal kan udah masih muda gitu. Kenapa dipanggil Kang gitu? Dan Ya, itu asumsi asumsi lagi ya. jadinya gitu. Artinya Pada akhirnya. ya tahu dari mana kalau dia tersinggung kan nggak tahu juga ya? Iya, nah gitu. Tapi malah masih kepikiran gitu di kepala gitu. Takutnya Sampai nggak enak. mimpi ke gitu. bawah-bawah gitu, Cak? Ya nggak gitu juga. Oh, siap. Artinya ada asumsi dari Eca ketika ngomong sama orang baru dengan salah menyebutkan nama panggilan atau nama sebutan agak nggak nyaman gitu. Iya. Oke. Kalau bicara nggak nyaman berarti ada sesuatu hal yang pengen Eca tuju dong. Iya, Nyaman pengennya mah kan? santai Oke. gitu, nyaman. Oke, kebayangnya gimana Cak kalau seandainya ketemu sama orang baru yang membuat kita fokus ke kata panggilan dulu ya. Iya. Yang nyamannya gimana Cak? Nyamannya ya langsung sapa gitu, langsung nah gitu itu juga kan misalnya udah nyapa nih. Ya kadang kan biasanya orang-orang itu suka basa-basi dulu kan. Nah, itu gak bisa juga. Ntar dulu. Saya tahu, berarti ada kata basa-basi nih. Iya. Beda tuh lagi tuh Cak bahasannya Cak. Iya. Kita fokus ke panggilan. Oke, berarti ketika panggilan udah clear lah ya. Iya. Udah nyaman dengan tadi yang Eca sudah sebutkan. Iya. Oke, bicara basa-basi berarti ya. Perlu nggak menurut Eca basa-basi? Nah, kalau sendiri gitu ya menurut saya, kadang nggak terlalu perlu. Oke. Apa yang membuat Eca berpikir basa-basi nggak terlalu perlu? Bukan, nah itu sih. Mungkin aku bilang nggak terlalu perlu tuh karena ketidakbisaan sendiri gitu. Buat basa-basinya. Kalau bisa mah kayaknya ya dipakai gitu terus gitu. Oke. Sip. Mantap. Artinya Eca menganggap bahwa basa-basi itu nggak perlu karena Eca belum bisa untuk menggunakan gimana teknik basa-basinya. Betul. Kalau ngerti gimana teknik basa-basinya, perlu dong? Perlu. Oke, siap. Apa yang Eca rasakan ketika Eca udah tahu nih teknik basa-basinya? Lebih apa menurut Eca? Ya mungkin jadi lebih nyaman gitu. Lebih nyaman, lagi ngobrol sama orang baru juga kan. Jadi ya kan kalau sama orang baru kan nggak tahu nih topik yang mau diobrolin apa kan. Kalau bisa basa-basi ya lebih enak gitu. Oke, berarti kita fokus teknik basa-basi nih Eca ya? Boleh Pak. Oke, saya kasih saran nih. Jadi dalam ilmu komunikasi ada namanya, kalau versi saya namanya prolog, Cak. Prolog itu bahasanya basa-basi. Iya. Dan prolog dan atau basa-basi itu memang banyak nih alirannya gitu ya. Dan di adat timur sebenarnya nggak masalah sih, karena adat timur kan kental dengan basa-basi ya. Walaupun memang ada sebagian orang yang tidak suka dengan basa-basi. Nah, bicara suka nggak suka itu kan sebenarnya tipis ya. Maksudnya gini, dalam konteks berkomunikasi sama orang baru sebenarnya penting banget basa-basi. Tapi pertanyaannya sebasi apa gitu ya? Kan nggak perlu lama-lama juga sebenarnya kan? Iya nggak?
Betul. nggak perlu lama-lama juga gitu ketika dia melakukan basa-basi gitu ya. Oke, saya ngasih tips nih ya, Cak. Mudah-mudahan bisa dipakai sama Eca. Teknik basa-basi yang pertama. Utarakan apa yang memang sudah ada faktanya. Utarakan. Contoh misalnya, Eca sedang naik kereta ke jurusan atau ke arah Surabaya misalnya. Pengen ke Surabaya, dari Bandung ke Surabaya. Iya. Nah udah tahu kan faktanya pengen ke Surabaya kan. Nah ketika ketemu sama orang baru, tanya aja, Bu, ke Surabaya? Ya udah tahu ke Surabaya, tapi tentang Cak di bahasa basi, it's no problem. Oh ya. Jadi ucapin aja faktanya. Oh, oke. Bu, dari Bandung, udah tahu mereka dari Bandung. Iya. Kalau buat bahasa basi no problem. Nah, jadi bahasa basi itu rumusnya pertama ucapin aja faktanya. Nah itu sih. Jadi kadang kayak ngerasanya ya kayak hipokrit gitu aku teh. Jadi pengen bahasa basi tapi ngerasa diri juga pakai nanya gitu mau ke Bandung. Itu gitu. asumsi aja iya, sih sebenarnya. asumsi Ya. gitu takutnya. Karena gini Ca, ya ini kan juga bicara tipe ya Ca ya. Setiap orang punya tipenya masing-masing ketika berkomunikasi. Nah dalam konteks ketika Eca memiliki masalah untuk ketemu sama orang baru, padahal pekerjaan mengharuskan itu, berarti kan Eca harus tambah skill dong. Iya. Iya nggak? Iya. Ya, karena saya paham sih setiap orang punya tipenya masing-masing gitu. Tapi ada bagian situasi kondisi yang memang Eca harus belajar soal basa-basi. Nah itu harus dibedakan tuh Ca. Oke. Kalau soal Eca punya tipe gaya gini ya nggak apa-apa, itu pertahankan. Okay. Tapi tenang aja kok Ca, kan basa-basinya juga di awal doang, nggak basa-basi terus kan? Iya. Betul ya? Betul. Nah tadi yang definisi hipokrit itu sebaiknya dimaknai ulang. Oh. Dan nggak selalu Eca harus basa-basi kok. Nggak selalu ketemu orang baru harus basa-basi gitu. Eca bisa milih. Oh bisa. Oh basa-basi ya, nggak basa-basi ya gitu. Tergantung nanti tujuannya Ca. Tujuannya? Tujuan Eca mau apa nih tujuannya nih? Misalnya ketemu klien orang baru kan otomatis akan lebih canggung ketika Eca nggak basa-basi kan? Iya. Berarti tujuannya Eca punya tujuan untuk menyamankan cara komunikasi Eca ke klien. Iya. Pegang tujuannya itu dulu. Tujuannya. Kalau nggak punya tujuan, ya akhirnya apa yang Eca lakukan juga nggak clear kan? Makanya tujuan itu penting. Tujuan dalam berkomunikasi. Dan nggak harus semua basa-basi sih. Misalnya Eca misalnya ke naik bis gitu ya, atau ke naik kereta atau naik pesawat gitu ya. Ya kalau mau diem aja nggak ngomong ke sebelahnya nggak masalah juga. Kecuali punya tujuan tertentu. Misalnya Eca tiba-tiba jadi marketing misalnya. Iya kan? Nah marketing kan harus jago kenalan, harus bangun koneksi kan? Betul ya? Betul. Nah itu boleh dipakai teknik basa-basi. Tapi kan sekarang konteksnya Eca pengen belajar tentang ilmu basa-basi, tapi di konteks profesional kan? Iya. Supaya sama klien nyaman. Betul. Supaya sama timnya nyaman. Iya. Supaya sama project leadernya nyaman gitu ya, Cak? Iya. Nah, berarti ilmu basa-basi perlu dipelajari. Yang pertama tadi ucapkan faktanya. Jadi lagi nyantai nih, udah tahu lagi nyantai gini kan? Paham ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia, lo basa-basi, ya. Nah, nanti gini, Ca. Seringkali asumsi itu menjebak kita, Ca. Iya sih. Betul. Saya selalu melakukan ini ya. Saya selalu melakukan ini, bertanya sama diri sendiri. Namanya self-talk, Ca. Dan sepertinya Ca bisa pakai ini. Jadi, kenapa asumsi bisa menjebak? Karena dengan asumsi khawatir apa yang ingin Eca lakukan nggak optimal. Nanti kalau ini, kalau itu, kalau ini kan banyak gitu ya? Iya. Jadi bercabang terus pada akhirnya jadi nggak ngeluarin gitu pada akhirnya. Saya punya mantranya, Cak. Mau nggak saya kasih mantra itu? Boleh. Oke, mantranya gini, ngomong sama diri sendiri. Berapa kata ya? Nanti hitung berapa katanya ya. Tahu dari mana itu seperti itu. Maksudnya contoh gini ya. Iya. Pakai kata kunci mantranya tahu dari mana. Oke, misalnya, dia kayaknya bosen nih. Kayaknya dia ngerasa ilfeel sama saya. Nah, jawabnya gitu mantranya. Tahu dari mana dia ilfeel sama saya.
Gitu. Mhm. Itu mantra, Cak. Nah, artinya bicara tahu dari mana ada bukti dong. Iya. Buktinya apa? Nah, kadang suka berasumsi lagi gitu. Apa? Asumsinya apa Jadi lagi? kayak misalkan tadi apa? Ilfil gitu. Oke. Kayak jarang ngobrol jadinya gitu. Kadang ini gitu. Jarang ngobrol. Maksudnya? Iya, kan ilfil gitu. Iya. Takutnya jadi ya ini udah ada tantanya kayak gini gitu. Mantra lagi. Balas sama mantra lagi. Misalnya tadi ya ilfil ya. Tahu dari mana dia ilfil sama saya? Satu tuh. Iya. Berasumsi lagi nih. Apa Iya. asumsinya apa lagi coba? Ya, buktinya itunya apa? Sikapnya jadi berubah gitu. Tahu dari mana sikap dia berubah? Tahu dari mana saya sikap berubah? Kecuali gini ya, Cak. Kecuali dia ngomong. Dia secara verbal. Cak, gua ilfil sama lo. Clear tuh. Iya. Ada pernyataan verbal, bukti, dan dia ngomong langsung ke Eca. Nah, itu namanya asumsi yang menjadi kenyataan. Gitu, Cak. Nah, kalau nggak ada bukti itu, berarti kita sedang terjebak sama asumsi. Oh. Atau kalau mau, Eca buktiin aja. Cara bukti gini. Bro, kan udah kenal nih contohnya ya. Iya. Misalnya pertama kali, terus Eca ngerasa dia ilfil nih, baru orang asing nih ya. Iya. Nah, tapi kan kenal tuh misalnya. Kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba kenal ya. Bro, sorry ya, gue pengen nanya nih. Waktu pertama kali gue kenal sama lo ilfil gak sih sama gue? Gitu aja. Kan nyari bukti kan? Iya. Kang, gimana kalau ternyata dia ngomong ilfil? Nah, itu. Ya itu asumsi lagi sebenarnya sih. Kalau bener-bener real nih, faktanya dia ngomong ilfil Iya. sama kita, sama Eca misalnya, atau sama kita. Tanya aja, bro, kira-kira lo punya ide nggak kalau gue nanti ngomong sama orang baru lagi, orang asing lagi, supaya nggak ilfil, lo punya ide nggak kira-kira? Sikap apa yang bisa gue rubah, bro? Jadi hikmah nggak? Jadi pembelajaran nggak? Iya. Hah? Jaya. Iya. Klien misalnya, ke klien. Wah, kayaknya dia klien ilfil nih. Oke, udah kan otomatis kayak mau ilfil mau nggak ilfil kan Eca harus presentasi dong. Iya betul. Iya kan harus presentasi ke klien gimana-gimana atau nanya dan sebagainya. Nah, tiba-tiba nanya aja, Cak, pada saat mungkin sama klien atau sama klien, Pak, maaf Pak, pertama kali saya ngobrol sama Bapak, Bapak gimana rasanya sama saya atau ada ilfil gitu nggak Pak? Tanya aja. Tanya, diizinkan nggak saya bertanya ini gitu. Izin gitu, izin. Minta izin. Soalnya saya pengen belajar untuk memperbaiki cara komunikasi saya. Respect, Cak, orang kayak gitu mah. Oke, jadi mantranya apa tadi, Cak? Tahu dari mana. Oke, kalau ternyata benar buktinya bikin ilfil atau apa yang asumsi Eca menjadi kenyataan, hikmah, belajar. Belajar. Oh iya ya, jadi gua kaku banget ya, ilfil banget ya, bisa contoh kayak gitu ya. Iya. Bro, atau Pak, tolong dong Pak, kasih ide saya, kira-kira apa yang perlu saya lakukan, yang saya rubah, supaya nanti ketemu klien yang lain, atau supaya nanti sama orang baru yang lain, saya nggak jadi ilfil, mereka nggak jadi ilfil sama saya. Kan bisa jadi hikmah kan? Iya. Bisa jadi pembelajaran kan? Gitu, Cak. Bisa dilakukan? Bisa. Bisa ya. Ada lagi nggak? Ini asumsi lagi nih, jangan-jangan nih. Gini, Cak, kita bicara asumsi ya. Ini menarik nih ya. Dalam ilmu pikiran, karena kan di dunia manusia, manusia itu kan terdiri dari pikiran dan perasaan ya. Iya. Pikiran adalah suatu hal yang dia pikirkan, perasaan adalah sesuatu hal yang dia rasakan. Oke, kita akan bahas tentang suatu hal yang dipikirkan. Ahli bijak mengatakan bahwa kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Iya. Bisa jadi, Cak, kenyataan itu adalah realita dari asumsi kita. Bisa jadi kenyataan itu adalah realita dari pikiran-pikiran kita. Contoh, Eca bisa berpikir gini, aduh, kerjaan nih misalnya, kayak nggak bisa nih, nggak mungkin nih, kayak nggak bisa nih. Yang terjadi apa? Gak bisa. Nggak bisa. Kayak gagal nih, nggak berhasil nih. Jadi apa? Gagal.
itu kayak doa tersembunyi, Cak. Yang tanpa Eca sebutkan, tanpa doakan, termanifestasi dalam kehidupan gitu. Makanya penting sekali memilih asumsi tuh, Cak. Boleh nggak kita memilih asumsi, Cak? Boleh. Boleh kan? Kenapa nggak kita memilih asumsi-asumsi yang memberdayakan hidup kita? Nah itu sih. Jadi kadang kepikirannya itu malah asumsinya teh yang buruk wae gitu. Jadi kepikirannya teh kemungkinan yang buruk gitu. Iya. Jarang gitu malah kepikiran kemungkinan yang bagusnya tuh gitu. Ya kalau Eca tidak merubah itu buruk terus. Mau saya kasih tahu tekniknya, Cak? Nah, soal itu ya. Oke. Tekniknya namanya kebatilan. Oh, ini ilmu kebatilan nih, Cak. Kebatilan? Benar gak ilmu kebatilan nih? Ini mungkin kalau Eca belajar tentang ilmu komunikasi dan sebagainya nggak pernah ditemukan sama orang motivator, komunikator, nggak pernah nemuin ilmu ini. Saya yang nemuin. Oh. Jadi ilmunya kebatilan. Itu ada kepanjangannya, Cak, bukan ilmu kebatilan. Oh iya, bingung apa. Oke, kebatilan. Yang pertama kenal. Kenal. Ba itu batal. Batal. Kenal, batal. Kenal, batal. Terus apa lagi? Kebatilan. Tilan itu latihan. Kenal, batal, latihan. Sip. Itu rumusnya. Nah, contoh nih. Kita bicara asumsi ya. Yeah. Oke. Misalnya apa tadi contohnya yang nggak bagus, asumsinya yang nggak bagus, buruk. Gimana ya? Apa ya? Kadang kalau ngerjain tugas gitu, task gitu ya. Nah, kadang kan udah diselesain, udah di-push, udah dikasih tahu gitu ya ke tim yang FA-nya gitu misalkan. Yeah. Nah, ada yang nih ternyata ketinggalan gitu. Nah, pengen nge-infoin lagi, terus teh suka kepikiran gitu kadang. Apa kepikirannya? Nih ya teh budak tuh nih lupa gitu nih kia gitu, nih ketinggalan nih ciga apa? Kurang apa? Sebenarnya tuh teliti gitu. Efeknya buat Eca apa ketika berpikir itu? Nggak ngomong jadinya. Akhirnya nggak ngomong. Ya kadang gitu malah jadinya nggak ngomong atau malah diobrolinnya ke yang tujuannya Eca ngomong sama dia kan lebih nyaman kan, supaya dia lebih teliti kan gitu ya. Kebatilan, Cak. Contoh misalnya. Artinya asumsi itu buruk buat Eca kan. Nah, proses untuk kita jadi asumsi itu kita rubah pakai kebatilan tuh gini tekniknya. Pertama, kenal. Eca perlu sadar nih, misalnya pas lagi asumsi itu. Kenal itu sadar. Oh, saya lagi berasumsi ini nih. Oke. Karena kalau nggak sadar, nggak kenal, ya nggak bakal bisa dirubah gitu. Gitu. Kenal dulu. Nah, Eca kan tadi udah kenal kan? Iya. Nah, pakai batal. Batal itu membatalkan asumsi yang sudah terucap, yang sudah terpikir. Kepikiran cancel lah ibaratnya. Cancel. Kalau di komputer atau di IT mungkin backspace gitu ya, dihapus gitu. Dihapus, Cak. Batal itu terserah Eca, mungkin bisa mekanismenya pakai istighfar boleh, astagfirullahaladzim, salah. Atau yang kedua, batal aja bilang, batal. Enggak itu kok, cari padanan yang positif. Padanan kata, misalnya contoh, nanti kalau saya ngomong kayak gini, nanti dia sakit hati. Misalnya contoh kayak gitu ya. Nah, iya. Enggak lah. Nah itu jadi kadang juga kan suka pada akhirnya kan menguatkan diri sendiri gitu kan, pengen biar ya udah omongin lah gitu ya. Tapi ya itu kadang suka kepikiran lagi gitu. Batal lagi? Iya, batal lagi. Kepikiran lagi, batal. Jadi gini, proses kebatilan itu nanti itu latihan. Jadi ini kan namanya skill ya, Caya. Iya. Skill itu kan sesuatu hal yang bisa dilatih. Mirip kayak otot, Cak. Otot ya. Iya. Supaya kita ototnya bagus kan dilatih tuh. Semakin dilatih kan ototnya semakin bagus kan. Betul. Sama skill komunikasi juga perlu dilatih, Cak. Okay. Dia akan jadi perfect, dia akan jadi bagus ketika sering dilatih. Sama kayak otot. Main olahraga juga dilatih kan. Iya. Nah, kenapa kok yang soal itu nggak dilatih gitu? Kan harusnya kan dilatih. Nah, proses latihan itu banyak momentumnya kan. Ketika Eca itu langsung, oke, kenal. Oke. Kalau Eca suka main game? Suka.
tahu kalau misalnya main game berhenti sejenak apa tuh namanya? Pause. Kan? Pause kan? Yeah. Nah, kita punya kemampuan itu, Cak. Namanya kemampuan untuk mempause respon. Contoh, tadi ya, kayaknya nanti dia sakit hati deh. Oke, pause dulu. Oke. Udah gak usah berpikir apa-apa. Oke. Ini nih. Oke, kenal ya. Oh, ini nih. Ini asumsi jelek nih, buruk nih. Diam aja dulu. Gak usah diam aja dulu. Kan pause kan diam. Baru batal. Enggak kok. Kata siapa? Tahu dari mana? Boleh pakai mantra ya. Tahu dari mana? Apa ya? Kayaknya nggak sakit hati. Kemarin-kemarin juga biasa-biasa aja. Jadi benar-benar kata batal itu mencari padanan kata yang berbanding terbalik dengan asumsi. Sebelumnya. Asumsi tambal asumsi gitu. Kan gini, kenapa kok Eca bisa berasumsi ini? Saya yakin kok dulu mungkin pernah Eca punya asumsi positif kan? Iya. Tapi ditambal kan sama asumsi negatif kan? Nah, tambal lagi, Cak. Ada lagi, tambal lagi. Nah, itulah proses namanya kita latihan. Kalau bahasanya ini kan latihan pengendalian diri lah. Iya. Manajemen emosi, manajemen self talk gitu, Cak. Wah, tambal lagi. Itu namanya pause. Kalau bahasa sekarang namanya mindfulness. Terus bahasa sekarang meditasi. Itu kan sebenarnya mempause sejenak semua respon yang ada dalam diri kita. Gitu. Nggak perlu juga sih semua respon kita hadapi langsung gitu. Oh, enggak. Nggak perlu. Misalnya ada klien yang meminta Eca, ini contoh aja ya. Yeah. Kan nggak harus langsung Eca kerjain kan, apa permintaan klien kan? Nah, iya. Kan, Iya Pak. sih. Boleh Pak, nanti saya coba ramu dulu kan. Nah, kayak gitu. itu. Kadang kalau ngejawab juga suka bingung. Kalau dijawabnya ntar takutnya nggak profesional gitu mikirnya. Jadi asumsi lagi gitu. Ya Takutnya, tadi kena kebatilan lagi. Iya. Kebatilan lagi. Nah, terus Eca kayak bikin ini pola. Misalnya contoh gini ya. Kalau konteksnya profesional tadi ya. Oke. Eca ngerasa kalau Eca nggak dianggap profesional. Oke. Kalau ngomong nggak dianggap profesional. Oke. Tulis nih. Oh, klien 1 misalnya. Contoh namanya Budi. Eca coba aja ngomong dulu deh. Diomongin gitu. Omongin aja dulu. Mau dianggap profesional kek, mau enggak kek, urusan hati. Tapi Eca tulis tuh. Oh, klien Budi ini ketika saya ngomong dan saya konfirmasi ke dia fine-fine aja. Atau ternyata memang nggak dianggap profesional. Ya udah tulis. Tulis aja gitu. Oh, berarti saya punya pembelajaran hikmah nih. Oh, berarti jangan-jangan delivery-nya harus diperbaiki nih. Oh, berarti cara ngomongnya supaya profesional harus diperbaiki nih. Oh, jangan ngomong itu nih, gitu. Ngomong yang lain. Nah, itu kan jadi pola tuh, Cak. Iya. Ketika polanya sudah terbentuk, Eca udah tahu apa yang harus diomongin dan diasumsikan, itu jadi pola Eca yang nanti bisa memberdayakan hidup Eca. Dasarnya kebatilan itu. Kenal, Batal. Latihan. Gitu. Kenal, satu lagi saya lupa, Cak. Kenal, batal, ganti. Ganti? Iya, ganti baru latihan. 4 tuh berarti, Cak. Oh. Nah, tadi kan ngebatal itu cancel. Nah, ganti itu ganti dengan kata yang lain. Ganti sama yang bagus padanan yang gitu baru, ya? yang bagus gitu. Jadi kenal, batal, ganti, latihan. Jadi udah kenal nih, batal, cancel. Enggak. Jadi yang cancel apa? Yang asumsi nggak bagusnya. Ganti dengan asumsi yang berbanding terbalik dengan asumsi yang lama gitu. Sebenarnya proses ini Eca udah pernah lakuin kan? Ngeganti asumsi baik jadi buruk kan? Iya. Kadang berhasil gitu kan, kadang gagal gitu. Nah, ini menarik ya. Berhasil dan gagal. Lucu ya. Seringkali kita memilih sesuatu hal yang baik gagal, tapi sesuatu yang buruk berhasil ya. Menarik ya, Cak ya? Iya. Padahal yang milih siapa? Kita sendiri. Iya, Cak. Lucu ya manusia itu ya. Ya bukan Eca aja sih ya. Saya ada berapa orang temen gitu ya. Kang, kenapa ya kalau saya ngomong gini, saya ngerasa kayak gini gitu. Lah emang yang ngerasain siapa? Kamu. Lah kenapa kamu ngerasain itu? Ya nggak tahu. Ya kenapa nggak kamu milih rasa yang lain?
Oh. Nah, kalau dari aku sendiri ya, kadang kayak suka kalau misalkan ngomong gitu, suka asumsinya tuh itu ngereflekin ke diri sendiri dulu. Enak gak diginiin gitu. Gitu sih. Terus fungsinya apa buat merefleksikan diri sendiri? Fungsi itu untuk apa? Buat Eca? Kayak kalau misalkan enak di aku, harusnya enak juga ke... Kata siapa? Iya, lah itu. Kata siapa, Cak? Kan saya mantra tuh. Iya. Tahu dari mana, Cak? Kata siapa, Cak? Jadi mantra itu tahu dari mana, terus kata siapa. Itu tuh penting banget tuh. Misalnya, kayaknya kalau kayak gini orang bakal beranggapan kayak gini deh. Kata siapa? Tahu dari mana? Nah, itulah yang namanya asumsi yang menjebak. Padahal kita punya kekuasaan untuk memilih asumsi kan? Iya. Lah manusia kan dilahirkan memang bisa memilih kan? Iya. Ya. Oh nggak seru Cak kalau kita dipilihin sama Tuhan Cak. Maksudnya dipilihin bertindak gitu ya. Iya. A, B, C, D gitu ya. Udahlah kamu mah milih A aja terus kan nggak seru gitu ya. Makanya ada resiko ketika kita memilih. Gitu. Timbal balik gitu ya. Iya. Apapun itulah ya. Tapi kan resiko timbal balik kan belum kita rasakan. Di masa depan kan? Iya. Kecuali emang merugikan banget sih, Cak. Misalnya ketika Eca ngomong, Eca kasar banget gitu ya ngomong bahasa-bahasa binatang ke klien. Nah itu kan udah batas. Makanya kan saya tadi pertama awal tanya batas beda antara sopan nggak sopan apa gitu. Karena kalau udah batasnya udah blur, terus nggak bicara bahasa binatang tuh sopan dan konteksnya nggak pas ya nggak tepat juga. Tapi kan saya diagnosa kan Eca batas nggak sopan dan sopannya fine aja kan, maksudnya ya bahasa panggilan aja gitu. Dan itu banyak kan asumsi kan. Iya. Boleh nggak kita berasumsi Cak? Boleh. Nah, ya asumsinya apakah yang bagus atau yang buruk? Iya. Terus Eca maunya yang mana? Yang buruk atau yang bagus? Ya pengennya mah yang bagus. Iya. Memilih asumsi yang baik dan memberdayakan kan kita berhak untuk pilih itu. Iya. Iya. Nah, ini menarik, Cak. Ada pembelajaran bahwa manusia itu memang dilahirkan untuk memilih hal apapun ya, memilih asumsi, memilih pikiran, memilih respon. Dan menariknya orang itu dinilai dari responnya, orang dinilai dari apa yang dia lakukan gitu, apa yang dia pikirkan. Makanya ada you are what you think gitu ya, kamu adalah apa yang kamu pikirkan gitu kan. Kalau kamu berpikir nggak mungkin, nggak bisa, kayaknya dia ini, dia itu, wah akhirnya kita terjebak sama asumsi kita sendiri. Padahal belum tentu kan. Iya. Padahal cuma di pikiran aja gitu kan. Ya kenyataannya mah belum gitu. Sesuatu hal yang belum terjadi, nggak usahlah kita mesti. Kalau udah terjadi gimana Kang? Jadi hikmah. Jadi pembelajaran. Oh, berarti cara ngomong saya nggak boleh nih gini nih, gitu kan? Oh, berarti nanti ke depannya ketemu orang asing, bagusnya akhirnya ketemu pola kan? Bagusnya gini nih. Gitu, Cak. Jadi ketemu klien yang baru, Eca bikin polanya aja dulu. Kalau udah ketemu polanya kan enak. Kalau ternyata terbukti dia sakit hati sama Eca, minta maaf tentunya ya. Lah, kan minta maaf kan penting ya. Iya. Tapi kan seringkali kita berasumsi, jangan-jangan dia kan asumsi. Kecuali kalau terjadi baru kita responnya beda gitu. Gitu, Cak. Iya, Pak. Gimana? Ada yang pengen dicurhatkan lagi? Dicurhatkan untuk perihal yang komunikasi mah mungkin belum ada lagi. Belum ada ya? Belum ada. Artinya apa sih? Saya pengen tahu, Cak, pembelajaran Eca dari obrolan kita ini. Ya mungkin itu sih yang buat ya kalau misalkan
mau ngobrol gitu ya sama yang orang asing gitu, diperlukannya gitu untuk basa-basi gitu. Oke. Biar ya kan tidak semuanya bisa langsung ngobrol gitu kan. Oke. Harus perlu basa-basinya Oke. gitu. Apalagi kan kalau sama orang tidak dikenal kan konteksnya mau ngobrolin apa gitu kan. Kita kan tidak tahu gitu. Oke. Itu sih yang paling kerasa gitu. Kerasa. Nah, suka bingung gitu. Pengen kan kayak sekarang lagi mulai nge-gym lagi gitu. Ada sama orang yang gemuk juga gitu. Lari bareng gitu kan di pinggir. Pengennya mah mulai ngobrol gitu. Ya, apa kabar gitu. Tapi ya suka asa-asa gitu, pengen mulainya gimana gitu. Nah itu beda lagi tuh, Ca. Nah ini saya kasih tips lagi soal itu ya. Tadi kan yang Eca secara profesional harus melakukan. Ketemu klien kan harus ngobrol kan. Nah ada momen-momen yang mungkin Eca pengen kenalan sama orang baru kan gitu ya. Gitu. Momennya kan gitu ya. Ya udah, lakukan basa-basi dulu, Ca. Pertama asumsinya di zero kan dulu. Jadi gini, asumsi itu kan ada rasa, ada energi sebenarnya, Cak. Saya bisa membahasakan asumsi energi minus, asumsi energi nol, asumsi energi plus. Minus artinya membuat kita nggak bertindak. Plus membuat kita termotivasi untuk bertindak. Nol artinya netral. Jadi nggak minus nggak, plus juga nggak. Minimal banget ketika ketemu orang dan Eca pengen ngobrol sama orang baru, pastikan asumsi itu ke zero aja dulu, ke nol aja dulu. Ya kebatilan itulah. Enggak bisa enggak ganti-ganti gitu kan. Pause step dulu aja gitu. Nanti Eca coba aja misalnya gini. Oh, cobain aja kenalan, kenalan nih. Kenal. Ternyata nggak nyaman, cari cara yang lain. Oh, gini, oh gitu. Nah, kalau ilmu bahasa basi tadi, misalnya dia lagi fitness ya. Iya. Teh, misalnya teteh nih. Ya kan teteh misalnya nih ya. Iya. Oh ya. Teh fitness teh. Udah tahu fitness. Gitu. Gak apa-apa. Sebutin faktanya. Teh fitness gitu. Dia nggak mungkin. Ya kecuali kalau orangnya dia enak banget lah ya, asik banget dia bahasa ngomong gitu. Pernah saya ketemu bahasa basi di gitu. Udah tahu fitness gitu, udah tahu ini gitu. Cuman justru malah saya suka sama orang-orang kayak gitu. Karena dia udah langsung kebuka gitu. Nah, tapi jarang sih orang kayak gitu sih. Iya, kenapa gitu, ah? Nah, kan kenapa gitu, ah? Enggak. Ini pengen ngobrol aja, udah gitu aja. Oh, ternyata dia nggak nyaman nih. Oh, ganti strategi, besok beda lagi gitu. Caranya gitu. Tenang kok, Cak. Selama dia manusia, sebatu apapun dia lunak-lunak juga kok. Gitu, Cak. Berarti kapan nih bisa kenalan orang baru di fitness sama teteh-teteh? Nah, ini menarik, Cak. Saya pernah banyak orang-orang yang curhat sama saya. Anak-anak sekolah tuh kan, banyak tuh. Kang, saya pengen ketemu ngobrol sama cowok itu. Kan itu kan ada sebuah hambatan mental komunikasi namanya ya. Betul. Ya saya lakukan ini kok. Cobain aja. Kita nggak bakalan tahu kalau kita belum mencoba gitu. Gitu, Cak. Nah, nanti untuk sesi-sesi pendalamannya itu bisa banyak hal sih, bisa banyak faktor. Misalnya setelah itu ya, setelah kita basa-basi kan ketemu nih, wah ini saya kasih tips lengkap nih, Cak. Basa-basi nih, kan saya teteh nih, Cak lagi fitness. Nah, pengen kenalan sama di sampingnya, teh lagi fitness teh gitu. Atau dia lagi apa? Treadmill misalnya. Treadmill. Treadmill teh gitu aja. Iya, kenapa gitu? Enggak. Baru kedua, basa-basi kedua adalah tinggal di mana. Itu paling umum. Dan itu nggak bakalan dia sakit hati. Ya tinggal di mana, kecuali kalau gini. Teh nomor sepatunya berapa teh? Nah, dia sakit hati itu dia tuh. Apa-apa baru kenal nanya nomor sepatu. Karena gini, karena bicara orang ketemu orang baru, ketemu orang asing, dia pengen dijawab yang umum. Teh, di mana gitu tinggalnya teh? Oh, tinggalnya dekat di sini gitu. Nah, contoh ya, contoh gitu ya. Tinggal dekat sini. Oh, di mana gitu teh? Di mananya gitu? Contoh di mana misalnya? Ya sekitaran Bikasoga gitu. Oke. Kan. Oh, kisaran Bikasoga. Oh, wah, berarti
apa yang kisaran bisa di Kasogan bisa dekat. Oh, berarti dekat rumah makan Padang itu ya misalnya kalau Iya. Eca tahu itu ya. Iya. Ah, kan jadi ngobrol tuh. Iya nggak? Berarti ada titik masuk dimulai dari nanya tinggal di mana. Itu titik masuknya. Terus yang kedua bisa titik masuknya dari kesuka ke hobi dia. Teh, emang fitness udah lama? Dia kan suka fitness kan? Iya. Ya pasti udah lama dong. Kalau misalnya enggak kok baru sebentar, jadi momen lagi kan untuk masuk kan? Oh, baru berapa lama gitu teh? Seminggu. Oh, wah, seminggu teh. Saya kirain mah udah lama. Bisa jadi momen masuk lagi kan? Iya. Jadi nih, saya dapat kabar. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Iya. Tuh, masuknya pertama dari tinggal. Kedua dari suka atau Hobi. udah lama hobi dan sebagainya. Kalau udah sama-sama fitness enak ngomongnya. Udah lama teh fitnessnya gitu. Nah, yang saran saya jangan lakukan basa-basi itu nanya jam atau nanya waktu. Teh jam berapa teh? Jangan tuh basa-basi yang bener-bener basi. Dua itu aja dulu. Cak, dipakai Cak. Rasakan sensasinya Cak. Nanti tindak lanjutnya bisa macam-macam. Cak, misalnya mau ngomong tentang rumah di mana, tinggal di mana, bisa nanti biasanya hari apa fitnessnya gitu kan. Ini masih kategori hobi. Yeah. Kalau kategori tempat tinggal bisa nanya, oh udah lama teh tinggal di situ. Tinggal sama siapa? Orang tua atau sama siapa gitu. Nah, kalimat pertanyaan follow up ketika kenal, usahakan kalimat pertanyaan ini terbuka. Bukan tertutup. Oh, yang gimana nyebutnya ya? Contoh, boleh tertutup di awal aja. Contoh gini, teh, udah lama teh, nggak apa-apa di awal tuh. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tertutup. Kan jawabannya cuma dua kan? Udah, enggak gitu ya. Iya. Nah, yang terbuka gini, teh, kenapa kok teteh fitnessnya di sini? Kan nggak mungkin pertanyaan singkat kan? Jawabannya singkat kan? Tapi jawabannya apa? Asik sih, enak sih di sini. Lega, terus AC-nya dingin kan gitu ya. Nah, itu pertanyaan terbuka. Jadi rumusnya pertanyaan tertutup sekali dua kali, terus sisanya terbuka. Oh, kalau udah banyak terbuka, ya deket tuh. Apa pertanyaan terbuka? Contohnya apa? Misalnya tadi ya, teh tinggal di mana gitu teh? Itu kan masih pertanyaan tertutup ya? Atau tinggal di Bandung gitu teh? Nah, itu pertanyaan tertutup tuh. Iya. Tinggal di sekitaran Bikasoga gitu teh? Iya apa enggak kan? Nah, terbuka gini. Daerah mana teh? Daerah ini, dia masih tertutup kan? Iya. Dia semi sih terbuka dan tertutup karena dia pasti mengungkapkan sesuatu daerah gitu ya. Tapi lebih berkembang dibandingkan iya apa enggak. Nah, terbuka lagi. Kenapa teh kok suka tinggal di situ? Udah berapa lama gitu. Nah, itu kan panjang. Iya. Ketika kita sering bertanya terbuka, dekat. Ini rumus para sales terbaik dunia. Rumus ketemu sama orang baru tuh gitu, Cak. Namanya prospecting. Nah, Eca kan mau prospecting nih si teteh-tetehnya nih. Ya misal kan gitu. Ya nggak apa-apa kalau prospecting buat kedepannya so what gitu kan. Iya. Ya kan tuh niatnya juga dibenerin juga, Cak. Pengen silaturahim, pengen ketemu dengan berbagai macam latar belakang orang. Kan Eca bisa belajar banyak hal ya. Iya. Ternyata si teteh-tetehnya itu orang sales misalnya kan bisa belajar. Eca orang IT, dia orang sales kan banyak kan yang bisa dipelajari kan. Iya. Nah, niatkan itu aja dulu, Cak. Berarti bisa dong? Bisa gitu. Ya, mudah-mudahan dapatlah jodohnya. Enggak selalu, Pak. Oh ya, siap. Enggak bercanda. Paling gitu ya, Cak ya. Mudah-mudahan nih saya kayaknya ada kelas lagi nih. Tadi udah ketemu sama alumni reunian yang lain. Oh, udah Pak. Udah ya. Saya mungkin duluan ya. Oh, boleh. Ya, boleh. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lagi tinggal kotak-kotak lagi ya. Oke, siap Pak. Oke, iya Cak, duluan ya Cak ya. Ya Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.